Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak. Jangan khawatir, wahai Rasulullah, aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Transpedia, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok manusia yang paling berpengaruh di bumi ini, terkhusus bagi umat muslim. Karena beliau telah mengajarkan kebenaran dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tahukah kalian, menjelang Rasulullah menemui ajalnya, beliau selalu menyebut nama umatnya berkali-kali. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak video ini sampai akhir. Pagi itu, Rasulullah dengan suara terbata-bata memberikan petuah, "Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya. Maka taati dan bertakwalah hanya kepadanya. Kuwariskan dua hal pada kalian, sunnah dan Al-Quran. Barang siapa yang mencintai sunnahku berarti mencintai aku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku, akan bersama-sama masuk surga bersama aku." Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang teduh menatap sahabatnya satu persatu. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar dadanya naik turun menahan nafas dan tangisnya. Utsman menghela nafas panjang dan Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Isyarat itu telah datang, saatnya sudah tiba, Rasulullah akan meninggalkan kita semua, desa hati semua sahabat kala itu. Manusia tercinta itu, hampir usai menunaikan tugasnya di dunia. Tanda-tanda itu semakin kuat, tatkala Ali dan Fadal dengan sigap menangkap Rasulullah yang limbung saat turun dari mimbar. Saat itu, seluruh sahabat yang hadir di sana sepertinya tengah menahan detik-detik berlalu. Matahari kian tinggi, tapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup. Sedang di dalamnya, Rasulullah sedang terbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang yang berseru mengucapkan salam. "Assalamualaikum. Bolehkah saya masuk?" tanyanya. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. "Maafkanlah, ayahku sedang demam," kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu. Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya kepada Fatimah. "Siapakah itu, wahai anakku?" "Tak tahulah aku ayah, sepertinya baru sekali ini aku melihatnya," tutur Fatimah dengan lembut. Lalu Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. Satu-satu bagian wajahnya seolah hendak dikenang. "Ketahuilah, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara, dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikat maut," kata Rasulullah. Fatimah pun menahan tangisnya. Malaikat maut datang menghampiri, tapi Rasulullah menanyakan kenapa Jibril tak ikut menyertai. Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit untuk menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. Sepertinya malaikat Jibril tidak sanggup melihat Rasulullah dicabut nyawanya. "Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. "Pintu-pintu langit telah dibuka, para malaikat telah menanti ruhmu, semua pintu surga terbuka lebar menanti kedatanganmu," kata Jibril. Tapi itu semua ternyata tidak membuat Rasulullah lega, matanya masih penuh kecemasan. "Engkau tidak senang mendengar kabar ini, ya Rasulullah?" tanya Jibril lagi. "Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak." "Jangan khawatir, wahai Rasulullah, aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya," kata Jibril. Detik-detik semakin dekat, saatnya Israel melakukan tugas. Perlahan ruh Rasulullah ditarik. Tampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh, urat-urat lehernya menegang. "Jibril, betapa sakit sakaratul maut ini," ujar Rasulullah mengaduh lirih. Fatimah terpejam, Ali yang di sampingnya menunduk semakin dalam, dan Jibril memalingkan muka. "Jika engkau melihatku, hingga kau palingkan wajahmu, wahai Jibril?" tanya Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. "Siapakah yang tega, melihat kekasih Allah direnggut ajalnya?" kata Jibril.
Lalu tiba-tiba, kemudian terdengar Rasulullah memekik karena sakit yang tak tertahankan lagi. Ya Allah, dahsyat nian maut ini, timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan kepada umatku. Badan Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu, kemudian Ali segera mendekatkan telinganya. Peliharalah solat dan santuni orang-orang lemah di antaramu, ujar Rasulullah kepada Ali. Di luar pintu, tangis mulai terdengar bersahutan, dan sahabat saling berpelukan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya, dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai tampak kebiruan. Ummati, ummati, ummati. Yang berarti, umatku, umatku, umatku. Sebut Rasulullah saat ajalnya akan tiba. Ini menunjukkan cinta kasih Rasulullah terhadap seluruh umatnya, agar tidak tersesat sepeninggal beliau, serta beliau berharap agar semua umatnya dapat menjalankan kehidupan dunia ini berdasarkan Al-Quran dan ajaran sunnah Nabi Muhammad. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam jannahku. Aisyah berkata, maka jatuhlah tangan Rasulullah, dan kepala beliau menjadi berat di atas dadaku, dan sungguh aku telah tahu bahwa beliau telah wafat. Dia berkata, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, tidak ada yang kuperbuat selain keluar dari kamarku menuju masjid, yang di sana ada para sahabat, dan kukatakan, Rasulullah telah wafat, Rasulullah telah wafat, Rasulullah telah wafat. Maka mengalirlah tangisan di dalam masjid, karena beratnya kabar tersebut. Lalu Utsman bin Affan bertingkah layaknya seperti anak kecil, karena menggerakkan tangannya ke kiri dan ke kanan. Adapun Umar bin Khattab berkata, jika ada seseorang yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal, akan kupotong kepalanya dengan pedangku, beliau hanya pergi untuk menemui robnya sebagaimana Musa pergi untuk menemui robnya. Adapun orang yang paling tegar adalah Abu Bakar. Dia masuk kepada Rasulullah, memeluk beliau dan berkata, wahai sahabatku, wahai kekasihku, wahai bapakku. Kemudian dia mencium Rasulullah dan berkata, Anda mulia dalam hidup dan dalam keadaan mati. Keluarlah Abu Bakar radhiyallahu anhu menemui orang-orang dan berkata, barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad sekarang telah wafat, dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah kekal, hidup, dan tidak akan mati. Aisyah berkata, maka aku pun keluar dan menangis, aku mencari tempat untuk menyendiri dan aku menangis sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, telah berpulang ke rahmatullah, manusia yang paling mulia, manusia yang paling kita cintai. Wafat pada waktu duha, ketika matahari mulai menampakkan sinarnya. Pada hari Senin, 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, tepat pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Salawat serta salam selalu tercurah untuk Nabi kita tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah sahabatku yang seiman, kisah tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah ini dapat menjadikan pengingat kepada kita semua untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjalankan sunnah yang bagaimana telah Nabi kita tercinta ajarkan sebagai bekal hidup di dunia. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi yang saya berikan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.